Dan malah yang kemarin masuk itu ada sampai 250 orang yang mengantarnya. Ya, ini kami juga sampai kaget, panitia itu kaget. Kenapa? Karena yang tadinya awalnya kita batasi sampai 30 orang saja, ini yang datang 250 orang. Kami coba untuk memberikan coto, palu basah, lalu itu untuk menu di Menara Bosowa. Lalu kemudian di pantai ya kita mencoba menyajikan ikan bakar, ya ikan bakar dengan racak mangganya, sayur santannya. Mudah-mudahan keluar keringatnya karena alumni Unibos 45 itu sudah ada di seluruh dunia. Saya sudah konfirmasi, ada teman dari Belanda itu sudah siap hadir. Temu nasional ini jadi event yang sangat dinantikan sebenarnya dari seluruh alumni ya, baik yang ada di Makassar dan begitupun yang ada di luar Makassar. Kenapa? Karena ajang ini menjadi sebuah pengobat dari kerinduan mereka. Dan bahkan tambahan bahwa Pandar Bosowa, Pak Yang Mulia Haji Aksa Mahmud itu menyiapkan 2 hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali di Berita Kota Makassar, satu informasi 4 media, bisa dibaca, bisa dengar, dan tentunya bisa ditonton. Kembali bersama saya, Warta Salidayat. Kita berada di program Mata Warta atau membahas hal-hal perkotaan di Kota Makassar. Saat ini Warta tidak sendiri, kita kedatangan tamu paling istimewa, paling spesial. Beliau adalah Bapak Insinyur Jamaluddin Nawir, MM. Beliau diamanahkan sebagai Ketua Panitia Penjaringan bakal calon Ketua Umum Ikatan Alumni atau IKA Universitas Bosowa. Selain beliau Pak Jamaluddin Nawir, di depan saya juga ada Bapak Hasan Basri, SE. Beliau adalah Sekretaris Panitia Penjaringan Ketua Umum Ikatan Alumni IKA Universitas Bosowa. Sebelum kita bincang-bincang banyak kedua beliau di tamu podcast kita, saya kembali mengingatkan kepada para pencinta, para pembaca Berita Kota Makassar yang ada di Facebook maupun di Instagram untuk bisa terus menonton habis tayangan-tayangan video kami, termasuk tayangan terkait mengenai jelang temu nasional Musyawarah Besar IKA Universitas Bosowa Makassar. Baik, kita langsung sapa keduanya. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sehat-sehat, Pak. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Teman-teman di panitia, Pak. Alhamdulillah sehat semua. Karena saya lihat ini mulai sibuk-sibuk ini persiapan jelang temu nasional Musyawarah Besar dan memilih calon ketua umum IKA Universitas Bosowa ini, Pak. Insya Allah. Saya langsung saja, Pak, bahwa saat ini kesibukan luar biasa sudah mulai terlihat di teman-teman panitia penjaringan bakal calon, termasuk bukan saja di penjaringan bakal calon ketua IKA Unibos, tetapi juga banyak rangkaian kegiatan yang akan dilakukan di Tenas Mubes ini, termasuk rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman alumni di setiap fakultas. Dan bagaimana mereka juga menyiapkan kader-kader mereka untuk bisa menjadi bakal calon ketua IKA di Universitas Bosowa. Tapi masyarakat di Kota Makassar, Selatan maupun di Indonesia ini, Pak, mau tahu sejauh mana kesiapan dari panitia penyelenggara Tenas Mubes Universitas Bosowa ini, Pak. Kami persilakan, Pak Ketua. Baik, makasih banyak Warta Berita Kota Makassar. Selamat sore, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, salam kebajikan, salam sehat semuanya. Saya menyapa juga para pemirsa Berita Kota Makassar yang saya cintai, saya hormati, saya banggakan. Jangan segan-segan membaca Berita Kota, 4 informasi bisa dilihat, bisa dibaca, bisa ditonton. Siap. Ya. Saya juga ingin menyapa kepada seluruh alumni di seluruh Indonesia agar supaya datang pada tanggal 5 dan 6 untuk melakukan kebajikan, melakukan kegiatan musyawarah besar Ikatan Keluarga Alumni Universitas Bosowa 45 yang kita cintai bersama. Para alumni yang saya hormati, saya banggakan, saya muliakan.
sore hari ini saya bersama dengan Warta Berita Kota Makassar ingin menyampaikan beberapa perkembangan dari panitia yang telah bekerja kurang lebih 3 bulan. Ingin dari perjalanan beberapa bulan dan sampai saat ini kami telah menjaring ada 2 kandidat yang insya Allah akan melakukan sebenarnya bukan, saya tidak mau katakan bahwa itu adalah sebuah kompetisi, sebuah perebutan tahta, tapi ini adalah sebuah pesta yang dimana mereka akan saling mencari simpati kepada seluruh keluarganya sendiri, bukan perebutan, karena ini adalah ikatan keluarga alumni Bosowa 45, sehingga tema yang saya angkat adalah mari kita sinergi untuk Indonesia. Artinya, yang saya harapkan adalah bersinergi dimanapun ada di Indonesia alumni itu, mari kita bersinergi untuk Bosowa, untuk ikatan alumni, ikatan keluarga alumni Bosowa 45 yang kita banggakan. Para pembaca yang saya hormati, saya banggakan 2 kandidat yang sudah muncul. Ada yang pertama adalah Dr. Insinyur Satria Majid MT, STMT. Dia adalah salah satu praktisi yang ada di Sulsel. Sekarang juga dia adalah sebagai ketua Inkindo Sulawesi Selatan. Ya. Dia dari Fakultas Teknik. Yang kedua ada dari Dr. Haji Baba MM. Beliau adalah Sekda Enrekang. Ya, dia alumni tahun 1987 dari Fakultas Ekonomi. Dia juga sebagai ketua IKA Fakultas Ekonomi. Selain dia Sekda, keluarga beliau itu adalah seorang pengusaha tambang di Batu Ampar. Raja Ampat maksud saya, dan cukup dikenal di Sulawesi Selatan ini. Yang saya ingin sampaikan kepada kedua saudara saya ini, karena ini adalah saudara saya, yang satu adalah adik saya dan yang satu adalah saudara saya. Mari mempersiapkan program untuk melakukan kompetisi. Bukan kompetisi secara fisik, tapi kompetisi secara program. Mau dibawa kemana IKA Unibos 45 ke depannya. Yang saya mau titipkan kepada mereka bahwa jagalah persaudaraan, jagalah kekeluargaan, dan lakukan sinergi yang harmoni di antara kalian. Ya. Itu barangkali untuk sementara. Mungkin ada tambahan dari Pak Sekretaris. Iya. Terima kasih Kakak Warta, ini sebuah kehormatan juga kami diajak bisa mampir di podcastnya Berita Kota Makassar, dan ya cukup cukup milenial banget nih Pak, ngikut tren saat ini. Selain pasti banyak subscribernya, banyak yang nonton. Ya, kami dari kepanitiaan pada dasarnya secara persiapan sudah di angka 80%. Ya, alhamdulillah. Secara publikasi cukup banyak terbantu dari adanya BKM yang sangat support kami, mulai dari awal, sebelumnya juga ada di YouTube. Dari sisi publikasi itu tadi, ya cukup ramai juga nih alumni-alumni dari Universitas 45 Bosowa saat ini, itu yang ikut berkontribusi, bahkan mereka mau bersedia untuk pajang fotonya nih untuk menjadi kebanggaan dari kampus bahwa alumni-alumni dari 45 atau Bosowa saat ini itu udah banyak yang punya peran strategis, Pak. Salah satunya juga yang ketua panitia hari ini, beliau ini adalah ketua bukan ketua Dapensinas, ya. Salah satu baliho di sana terpajang foto beliau. Terus ada Ridwan Witiri, kemudian Pak Khairuddin Cemadi, kemudian ada beberapa. Nah, mereka-mereka ini nanti yang jauh dari luar Makassar itu insya Allah akan datang, Pak. Dan kami juga berharap nih semua senior-senior, saya angkatan yang cukup masih jauh di bawah nih, Kak.
berharapnya ayo kita ramaikan sama-sama karena momentum seperti ini biasanya hanya ramai di 5 tahun sekali Ya, nih. betul. Di Mubes, kemudian ada temu nasional dan ya yakin saja kegiatan ini tidak berjalan hanya cukup monoton, pasti akan cukup meriah karena di hari pertama itu tanggal 5 di awal paling ada seremonial nih, tapi nggak lama. Biasanya lebih banyak ke itu pembukaan, setelah pembukaan masuk kita di tahapan musyawarah besar. Setelah musyawarah besar nanti akan terpilih siapa yang akan menahkodai nih IKA Unibos selama 5 tahun ke depan. Nah, di hari berikutnya itu ada temu nasional. Nah, kegiatannya cukup ramai, cukup asik itu karena kita buat outdoor. Kegiatannya di Pantai Indah Bosowa dan sudah sudah banyak secara persiapan juga kita udah secara teknis di lapangan, bahkan kalau pantai suasananya butuh ikan bakar. Ya, Nah, betul. dari sisi kepanitiaan bagaimana Kak Ketua? Iya. Bahkan disiapkan sampai ikan bakar dan cobe-cobenya kayak. Wah, itu Makasih. Ya. Saya tambahkan barangkali persoalan persiapan dan siapa-siapa yang memberikan peran di dalamnya. Ada beberapa memang alumni yang cukup berhasil di luar, baik itu dari Pulau Jawa maupun dari pulau yang paling jauh, Ternate, Ambon sana, termasuk ada dari Aceh. Itu insya Allah akan hadir di tanggal 5. Karena pada saat itu tanggal 5 Desember itu adalah kegiatan musyawarah besar. Dan yang kedua adalah tanggal 6 di Pantai Indah Bosowa. Ya, alhamdulillah disambut baik oleh para pendiri yang mulia Haji Aksa Mahmud. Terima kasih banyak atas bantuannya. Kemudian support juga dari rektor. Ya, terima kasih Pak Prof. Dr. Rahmat Batara, ya, telah banyak memberikan kontribusi, dan seluruh ketua IKA fakultas, ya, termasuk para dekan, para pembantu dekan, dan ketua-ketua periodi atau ketua prodi yang ada di kampus. Itu yang luar biasa. Ya, jujur saya selaku ketua panitia dan sekretaris saya tidak mampu berdiri dan tidak mampu ada di sini jika seandainya mereka tidak ada dukungan. Betul. Ya, sama yang disampaikan tadi, ada beberapa petinggi dan para pejabat, termasuk para pengusaha yang sukses. Ya, kalau saya sih sendiri tidak terlalu sukses dibanding dengan teman-teman yang lain, karena saya mulai menurunkan waktu untuk kegiatan-kegiatan bisnis, lebih kepada sosial. Saya ketua Yayasan Langkane Kedatuan Luwu, yang mengelola Istana Kedatuan Luwu. Jadi sudah banyak coba mengalihkan waktu untuk ke kegiatan-kegiatan sosial. Nah, teman-teman juga yang telah memberikan kontribusi, saya mengucapkan banyak terima kasih karena mereka lah kita ada di sini. Ada Pak Ridwan Witri, ada Dr. Herudi Camadi, ada Sekda Semarang, ada Sekda dari Baru, termasuk bantuan pribadi dari Haji Baba ada juga. Ya, dan beberapa teman-teman yang lain yang telah berkontribusi. Jika seandainya mereka tidak ada, kami di sini tidak akan mampu berdiri. Iya. Nah, tema yang kami angkat, kami mencoba juga masuk kepada pariwisata. Bagaimana memberikan pengenalan kepada menu-menu tradisional Nusantara. Seperti kalau kita dari menunya itu menu Nusantara. Artinya Nusantara tradisional. Jadi di situ ada kue-kue barongkonya, ada pisang epeknya. Ya, kami coba menyajikan itu. Lalu kemudian makanan beratnya kami coba untuk memberikan coto, palu basah. Lalu itu untuk menu di Menara Bosowa. Lalu kemudian di pantai ya kita mencoba menyajikan ikan bakar. Ya, ikan bakar dengan racak mangganya, sayur santannya. Mudah-mudahan keluar keringatnya juga nanti. Itu yang kami coba. Kenapa kita bawa ke pantai? Supaya mereka bisa mengenal lebih jauh
bagaimana sih Makassar itu. Kalau bukan hanya hiruk pikuk keramaian dan kepadatan serta kemacetan, bukan itu yang kita mau sajikan. Tapi yang kita mau sajikan adalah makanan-makanan Nusantara supaya lebih mengenal bagaimana sih menu ataupun menu-menu tradisional Makassar itu. Ya, mudah-mudahan ada juga nanti teman-teman yang bantu dalam bentuk lain, karena ya jujur seperti menu-menu ini tadi yang saya sampaikan itu sebagian besar sumbangan dari mereka-mereka yang sudah berhasil, ya baik di dalam Sulawesi Selatan ini maupun dari di luar Sulawesi Selatan ini, termasuk dari Jawa. Ini kami coba menyajikan hal itu. Ini saya juga tidak bisa bekerja andaikan saya tidak dibantu oleh sekretaris yang banyak memberikan bantuan, pemikiran maupun pendapat dari teman-teman panitia, bendahara dan seluruh panitia. Ya, olehnya saya terima kasih banyak kepada seluruh panitia yang bekerja dengan baik. Ya, saya tidak mampu berbuat jika seandainya mereka tidak ada. Apalagi sudah 80% persiapan saya lihat nih, Ketua. Alhamdulillah, ya sudah masuk ke malah tinggal sedikit lagi, insya Allah sudah selesai. Karena saat ini masih tengah membenahi tinggal gedung, ya dekorasi-dekorasi panggung dan persiapan-persiapan lainnya. Insya Allah sebentar juga sore ini nanti juga kita akan rapat lagi untuk melakukan evaluasi sampai sejauh mana persiapan-persiapan dilakukan oleh panitia musyawarah besar dan TENAS IKA Unibos 45. Oh, oke. Saya menarik kembali di soal penjaringan bakal calon ini, Pak Ketua, Pak Sekretaris. Soal mekanisme dan persyaratan sendiri sebagai calon dan apakah tidak menutup orang luar juga dari alumni bisa masuk, termasuk persyaratan apa saja yang akan dan kapan ditutup untuk penutupan penjaringan bakal ketua itu. Baik, makasih banyak Pak Warta. Ya, Warta Berita Kota Makassar yang saya hormati, saya banggakan, saya cintai. Ingin saya sampaikan pula bahwa syarat dan teknis penjaringan termasuk sistem yang dipakai adalah yang pertama, yang pasti bahwa dia adalah alumni. Ya. Mau tamatnya kapan itu tidak soal. Yang pasti bahwa syarat mutlak adalah alumni Unibos 45. Lalu yang kedua tentu berwarga negara Indonesia. Ya, punya kepribadian yang baik, punya moralitas, punya etika. Artinya itu barangkali syaratnya. Lalu memang kemarin mencoba teman-teman juga untuk memberikan masukan tambahan-tambahan agar supaya bisa lebih menarik. Salah satu harus masuk mendaftar itu diiringi minimal itu 30 orang. Dan malah yang kemarin masuk itu ada sampai 250 orang yang mengantarnya. Ya, ini kami juga sampai kaget, panitia itu kaget. Kenapa? Karena yang tadinya awalnya kita batasi sampai 30 orang saja, ini yang datang 250 orang. Lalu begitu juga peserta yang lainnya membawa juga dengan cara seperti itu. Malah ada yang diiringi dengan tarian tradisional. Ya, ada tarian 4 etnis, ada tarian padupa dan sebagainya. Apakah ditentukan hanya 1 atau 2 atau 3 calon saja atau ini siapa saja bisa mendaftar? Saya katakan tadi bahwa siapa saja yang bisa mendaftar, yang pasti dia adalah alumni, ya jelas ke alumniannya. Lalu yang kedua berwarga negara Indonesia. Lalu yang kedua, yang berikutnya mengikuti persyaratan yang telah diatur oleh panitia. Nah, salah satu yang disyaratkan itu adalah mendaftar dan memang punya kepedulian terhadap IKA, bukan kemampuan finansial, bukan. Walaupun sebenarnya ada dibebankan success fee namanya, jadi biaya pendaftaran, ya seperti partisipasi sifatnya, lebih kepada partisipasi. Oke. Kira-kira ada waktu nanti diberikan beberapa menit atau berapa jam kepada bakal calon ini untuk menyampaikan visi misi mereka. Apalagi ini kan
calon ketua umum IKA Boso ini bukan dilihat dari sulselnya saja, dia otomatis menyeluruh nasional maupun bisa juga internasional, karena kita yakin bahwa alumni Bosowa bukan cuma ada di Indonesia, bisa saja ada di luar negeri. Kira-kira visi misi mereka bisa ditahu pada saat tenas nanti, Pak. Iya, terima kasih. Saya kemarin mencoba memasukkan salah satu agenda adalah pendataan secara kolektif, pendataan alumni, karena alumni Unibos 45 itu sudah ada di seluruh dunia. Saya sudah konfirmasi, ada teman dari Belanda itu sudah siap hadir. Oh, alhamdulillah. Saya coba-coba komunikasi dengan dia bahwa ternyata ada kerinduan selama 5 tahun ini diterpa COVID yang tidak bisa kemana-mana, sehingga mereka katanya sudah rencanakan untuk pulang kampung di Ini Makassar. ajang silaturahmi. Dalam rangka yang ini. Termasuk ada dari Aceh, namanya Dr. Rizal. Kebetulan dia ketua KKSS di Aceh. Ya, namanya Dr. Muhammad Rizal. Dia juga sekda di Loksmawe. Yeah. Termasuk ada lagi yang di Ambon, salah satu pejabat juga. Ya, di Ternate juga ada salah satu pejabat di sana juga. Lebih banyak lagi dari Papua, termasuk Raja Ampat, Jayapura, ya, Momere, dan banyak lagi di Indonesia bagian timur. Lumayan banyak. Nah, salah satu persyaratan yang saya masukkan bahwa beliau harus punya visi misi. Poin-poin dalam visi misi, lakukan pendataan terhadap seluruh alumni yang ada di Indonesia. Itu yang kedua, yang pertama. Yang kedua, lakukan sinergisitas di antara mereka semua, agar supaya kita bisa melihat sampai sejauh mana mereka yang ada di sana. Karena kita bukan hanya untuk merangkul seluruh alumni, tetapi kita mau pantau seluruh aktivitas apa yang mereka lakukan. Kalau perlu dibantu. Ini salah satu. Dan saya sampaikan bahwa salah satu poin yang Anda harus masukkan di dalam adalah bagaimana memberdayakan, membantu seluruh alumni yang memang butuh diberdaya, yang butuh dibantu. Saya sendiri mengatakan seperti itu dan saya siap untuk masuk di situ. Bahkan saya sampaikan bahwa kalau bisa ke depannya buat yayasan yang bisa melakukan koordinasi dengan seluruh alumni. Yang kedua, buatkan badan koordinasi usaha. Badan koordinasi usaha. Karena banyak alumni kita yang sudah cukup berhasil. Salah satu ada beberapa sudah jadi hakim. Ada juga di kejaksaan, luar biasa. Pengacara saja ada, bisa lagi dihitung. Bahkan salah satu mantan Kapolda di Maluku itu adalah alumni 45. Iya. Sehingga saya mencoba untuk bagaimana melakukan pendataan secara nasional, termasuk bukan hanya pribadinya tetapi profesinya juga kita harus pahami, kita tahu supaya ke depan bisa ada bersinergi. Makanya saya berikan tema adalah sinergi untuk Indonesia. Artinya mari kita melakukan satu sinergisitas dari seluruh alumni untuk melakukan yang memang memberikan butuh bantuan, kita bantu. Ya, yang memang bisa memberikan uluran tangan kepada mereka, ya kenapa tidak kita lakukan? Itu barangkali Pak Warta. Oke, saya ke Pak Sekretaris lagi. Kira-kira ada tidak persiapan panitia untuk menyiapkan tempat para alumni yang berada di luar Selatan ini? Karena itu yang juga agak krusial sebenarnya, tempat nginapnya mereka. Apakah dipersiapkan? Dan bisa juga tahu Pak Ketua, kira-kira yang akan hadir selain dari alumni, apakah Ponder Boso juga akan hadir, Pak Aksa Mahmud, atau petinggi-petinggi dari Boso? Saya persilakan. Iya, terima kasih Kakak Warta ya. Temu nasional ini jadi event yang sangat dinantikan sebenarnya dari seluruh alumni ya, baik yang ada di Makassar dan begitupun yang ada di luar Makassar. Kenapa? Karena ajang ini menjadi sebuah pengobat dari kerinduan mereka. Berbicara mengenai tempat, pada dasarnya kita ada beberapa konfirmasi dengan pemilik hotel. Bahkan
kakak ketua Pak panitia Ketua, sekalipun itu sudah menyiapkan beberapa kamar di tempat beliau, ya. Jadi satu sisi kami juga melihatnya seperti ini, alumni-alumni yang punya posisi di luar itu ketika ada temu nasional seperti ini maka seakan-akan mereka ini kayak pulang kampung Ya. gitu. Ya, kembali ke kampung halaman. Selain mungkin ketemu teman-teman di zaman kuliah kemarin, di zaman mahasiswa, ya bisa saja setelah ini masih ada lagi event-event yang mereka akan ikuti. Karena di momen ini juga saya lihatnya gini, Pak. Ini jadi sumber upgrade bagi kami. Saya di kampus itu 2005 ke bawah, Pak. Itu nyaris kita tidak ada komunikasi ke level atas nih, tingkatan senior. Sementara ternyata di luar ini senior-senior itu Boleh, cukup. mantap-mantap. Oh iya, Mantap-mantap. saya lihatnya kalau di Makassar ada di Rut PDAM, ada, Dirtek, ya, Pak Asdar Asdar, kan, ya, Asdar. Pak Asdar. Terus ada Anggota DPR juga. anggota DPR, Irwandi. ya Andi Irwandi DPR provinsi, kemudian ada Haji Ada Sofyan, Ridwan Witri. Ridwan Witri di DPR RI, DPR RI, kemudian ada KHE, ada cukup banyak. Ada Pak Armin Topotiri. Kak Armin. Mantan. Ini justru jadi ajang upgrade nih. Sekarang senior sudah di level ini ternyata. Di Dirjen sudah ada di kementerian, ada di sini. Jadi kami pun merasa bahwa ini memang sangat berguna untuk adik-adik bahkan yang baru selesai. Besok lusa misalnya ada yang berkiprah di Jakarta. Ternyata ada senior di sini. Nah, ini cukup bagus. Dampak positifnya ke alumni baru yang mungkin kemarin masih kuliah online. Nah, giliran sarjana terbuka juga. Ya, bisa. Mau survive di Jakarta, mau coba tes itu, nggak apa-apa. Ternyata cukup banyak di peluang. Nah, seperti itu. Bahkan di Makassar sekalipun itu. Satu sisi kita juga dari kepanitiaan yang pastinya sudah banyak mengarahkan nih, bahkan yang dari Jabodetabek Kak ya, itu bahkan sudah di prepare, dijemput di bandara malah ya, dikasih privilege. Pelayanan terbaik ini. Iya betul. Oke. Yang rencana hadir siapa Pak Ketua? Ya, baik. Makasih banyak Pak Warta. Nah, ini sama yang saya sampaikan tadi bahwa sudah ada beberapa teman-teman termasuk salah satu dokter Bisa. Sekda Semarang, Sekda Semarang itu siap hadir. Kemudian Sekda juga baru, Sekda Enrekang, salah satu juga pejabat Polri yang ada di DKI di Metro Jaya, insya Allah akan hadir, ya karena beliau juga alumni. Dalam waktu dekat juga, karena ada juga teman kami yang insya Allah akan masuk dalam kabinet Jokowi, itu juga bersedia akan hadir, Pak Hairudin Camadi, Dr. Hairudin Camadi, termasuk Peri, itu ya, insya Allah mungkin bulan depan akan dilantik jadi salah satu dirjen di Depdakri. Mudah-mudahan itu beliau juga sudah bersedia datang. Dan bahkan tambahan bahwa Pandar Bosowa, Pak Yang Mulia Haji Aksa Mahmud itu menyiapkan 2 hotel. Di Hotel Nepo Hotel disiapkan beberapa kamar di sana, termasuk Hotel Arya Duta juga disiapkan untuk menjamu tamu-tamunya. Bahkan karena rasa syukurnya mungkin beliau itu panitia akan diundang lagi nanti untuk pemantapan di Pantai Indah Bosowa, makan malam bersama seluruh kandidat dan seluruh panitia. Iya, alhamdulillah support luar biasa dari Pak Yang Mulia Haji Aksa Mahmud. Iya. Terakhir Pak Ketua, Pak Sultan. Sekarang ini kan beberapa fakultas di Bosowa itu mulai ada riak-riak. Mulai panas. Iya. Untuk siapa yang akan dia pilih, siapa mereka calonkan itu. Kira-kira harapan ke depan kepada para kandidat ini yang terpilih nantinya, termasuk teman-teman di fakultas sendiri. Harapan-harapan ke depannya setelah terpilih ketua umum IKA baru, dan bagaimana teman-teman fakultas ke depan. Iya. Yang pasti bahwa sama yang saya sampaikan tadi,
harapannya mereka tidak jauh beda dengan harapan panitia. Yang pertama adalah bagaimana pendataan secara nasional seluruh alumni yang ada, termasuk potensi, profesi, dan keahliannya, untuk lebih kepada nanti pemberdayaan. Ya, misalkan ada yang ahli di bidang konstruksi, kita akan berdayakan di bidang konstruksi. Ada mungkin ahli dalam hukum, advokasi, notaris, dan sebagainya, kita akan berdayakan. Kenapa? Sudah cukup banyak kita punya alumni yang membutuhkan hal seperti itu. Nah, itu yang poin pertama yang harus menjadi harapan. Ya, yang kedua, bagaimana memberikan output terhadap masyarakat yang lebih luas, seperti membuat suatu badan koordinasi ekonomi. Ya, fungsinya apa? Jangan ini jangan disangka, karena Sulawesi Selatan ini masa depan Indonesia itu masa depan di Indonesia itu ada di Sulawesi Selatan. Kalau saya sebut bahwa salah satu lokasi tambang yang ada di Sulawesi Selatan itu masa depan dunia. Ya, masa depan dunia artinya bahwa hidup matinya Indonesia itu bahkan dunia ada di sini. Makanya banyak negara asing yang masuk ke Sulawesi Selatan dan Tenggara, karena memang masa depan dunia ada di Sulawesi Selatan ini. Ya, saya tidak perlu sebut barangkali lokasinya, karena kita tidak masuk dalam ranah itu. Tapi yang pasti ini yang harus kita tangkap, peluang itu yang harus kita tangkap. Ya, makanya saya katakan tadi bahwa saya harapan saya supaya pengurus IKA ke depan membuat sebuah lembaga untuk melakukan terobosan dalam rangka pemberdayaan seluruh alumni yang ada. Ya, karena masyarakat alumni sudah banyak membutuhkan, dan ini yang kita mau coba inventarisir supaya kenapa tidak kita masuk dalam keluarga kita. Ya, misalkan kita butuh advokat, kita punya luar biasa, sudah banyak menyelesaikan kasus-kasus. Kita butuh akuntan, sudah ada, kita punya juga orang banyak. Kita butuh notaris, apatah lagi. Kita butuh ahli tambang, kita sudah punya pertambangan. Sehingga ke depan itu bisa bersinergi. Nah, yang lebih penting lagi, ya, Vander Bosowa ini adalah seorang pengusaha besar, pengusaha nasional, sehingga berharap juga beliau itu untuk mempekerjakan, memberdayakan alumni-alumninya itu sendiri, anak-anaknya itu sendiri. Beberapa waktu lalu kita sempat ketemu di pantai, dan itu yang itulah harapan beliau. Mudah-mudahan bisa mudah-mudahan diberikan panjang umur, sehat selalu kepada Yang Mulia Bapak Haji Aksa Mahmud. Insya Allah. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih. Banyak hal kita peroleh di diskusi kita di podcast terkait mengenai penjaringan bakal calon ketua umum IKA Bosowa di Tenas Mubes Universitas Bosowa. Tadi harapan-harapan dari Pak Ketua, Pak Sekretaris soal bagaimana ke depan alumni, dan beberapa rangkaian acara juga telah dijelaskan oleh beliau berdua, yaitu pertama yang ada di Pantai Bosowa, termasuk pelaksanaan inti di gedung Bosowa, termasuk siapa saja yang hadir, termasuk bagaimana harapan-harapan ketua umum nantinya, apalagi ini riak-riak di fakultas sudah sangat besar. Betul-betul saya lihat ini pesta demokrasi betul di sini di para alumni IKA Universitas Bosowa, dan memang kita harapkan calon terpilih nantinya bisa membawa Universitas Bosowa lebih maju ke depan, membawa para alumni juga bisa lebih baik, bisa lebih sejahtera, dan bagaimana intinya silaturahmi makin terus terjalin. Baik, Pak, terima kasih banyak atas waktunya. Saya minta maaf saya mengganggu waktu harinya. Bisa tambah sih? Ya, saya mau tambahkan sedikit barangkali sebagai ucapan terima kasih saya kepada seluruh alumni, seluruh rekan-rekan, seluruh teman-teman, seluruh keluarga yang sudah berpartisipasi di dalam musyawarah besar dan temu nasional
IKA Universitas 45, Bosowa. maksud saya Universitas Bosowa 45, saya mohon maaf atas segala kekurangan, segala kesalahan yang dilakukan oleh panitia. Ya, yang pasti bahwa ada kebenaran itu adalah yang dilakukan oleh panitia. Namun kalau ada kesalahan-kesalahan itu adalah kesalahan Jamaluddin Nawir pribadi. Saya mohon maaf, jangan ditegur, jangan disalahkan oleh panitia, tetapi salahkanlah saya, Jamaluddin Nawir. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Oke. Terima kasih banyak, makasih banyak Pak San. makasih. Ya, makasih banyak. Makasih banyak. Saya akhiri Iya, Kak. podcast kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam IKA Universitas Bosowa. Merdeka. Merdeka. Ya. Oke. Oke.